Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Kembali kita akan belajar tentang pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi pergumulan gereja. Saya akan ulangi dengan materi pergumulan gereja. Apa yang dimaksud dengan pergumulan gereja? Pergumulan gereja di sini ada sebuah peristiwa bagaimana gereja yang dulunya eksklusif, gereja yang dulunya tertutup, menjadi gereja yang terbuka. Dikatakan menjadi gereja terbuka, hal itu dapat kita cermati di dalam sifat gereja perdana, bagaimana gereja perdana itu terbuka bagi semua kaum, semua suku, semua bahasa, dan semua suku bangsa yang ada di Yerusalem dan di sekitarnya. Hal itu juga kita pahami bagaimana peristiwa misi yang dilakukan oleh para rasul. Gereja yang pertama kali di Yerusalem, yang akhirnya gereja harus eksodus ke daerah Antioquia. Ketiga gereja di daerah Antioquia ini mulai bermisi keluar dari Yerusalem menuju ke Galilea. Dari Galilea terjadilah peristiwa penginjilan di Samaria. Dan dari Samaria inilah Injil diberitakan ke seluruh ujung bumi. Hingga pada saat ini gereja bertumbuh di mana-mana. Keterbukaan berikutnya di mana gereja itu membuka diri dan kesempatan dengan adanya pelayanan kaum wanita. Ini berarti gereja tidak memiliki diskriminasi kaum wanita, diskriminasi gender. Kenapa demikian? Karena gereja membuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi kaum wanita untuk melayani. Lydia melayani, Priscilia melayani, Yunia melayani, dan Alkitab mencatat dengan jelas dan tegas bahwa terdapat pelayanan kaum wanita yang dilaksanakan di dalam gereja. Pergumulan berikutnya adalah bagaimana gereja memberikan kesempatan pelayanan bagi orang-orang cacat. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 27 sampai 40 bagaimana waktu itu diadakan pelayanan kepada sida-sida dari Ethiopia oleh Filipus. Sida-sida dari Ethiopia adalah satu pribadi, satu sosok yang memiliki cacat, dikarenakan dia harus dikebiri. Orang-orang demikian dalam kitab perjanjian lama dikatakan tidak layak untuk masuk ke dalam bait Allah. Tetapi kehadiran Kristus membuka jalan bagi orang-orang yang demikian. Karena orang-orang demikian juga membutuhkan keselamatan. Lalu bagaimana dengan gereja masa kini, khususnya gereja yang ada di Indonesia? Gereja yang ada di Indonesia sebagai dampak dari strategi misionaris Barat, di mana pada waktu itu misionaris Barat mengadakan sebuah misi sending di Indonesia, dan mereka ketika mengadakan misi atau sending di Indonesia, mereka tidak pernah meninggalkan budaya Barat. Sehingga terjadilah pengelompokan. Muncullah gereja-gereja suku yang akhirnya terciptalah eksklusivisme kesukuan di gereja. Bahkan hal ini menjadikan sesuatu hal yang buruk, yang negatif bagi gereja. Karena masih adanya anggapan superioritas gereja tertentu jika dibanding dengan gereja-gereja yang lain. Gereja harus ingat, Kristus yang ada di atasnya menjadikan gereja itu kuat, gereja itu satu, karena Kristus yang memuliakan gereja. Pergumulan yang lain dapat kita amati. Bagaimana terjadinya kesalahpahaman orang percaya
terhadap Alkitab. Untuk itu, orang percaya harus kembali pada Alkitab atau dengan istilah sola scriptura. Di daerah pegunungan Appalachia, Amerika Serikat, terdapat sekelompok Kristen menguji iman dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Hal ini dikarenakan mereka salah tafsir terhadap kitab Markus, di mana yang dikatakan bahwa ketika Roh Tuhan turun atas orang percaya, mereka akan memegang ular-ular berbisa dan mereka tidak akan pernah dipatuk ular-ular berbisa ini. Pergumulan berikutnya adalah kegagalan gereja menjadi teladan. Sebuah peristiwa yang mengingatkan. Pemimpin besar India, Mahatma Gandhi, mengatakan, "Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristus." Kita harus menjadi teladan. Karena diri kita adalah suratan Kristus. Kita harus menjadi teladan dalam ucapan, perkataan, dan pikiran kita. Bahkan di dalam perbuatan kita. Jadilah teladan. Pergumulan berikutnya adalah kegagalan gereja di dalam gereja. Hidup saling berbagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 mengajarkan hidup berbagi dalam hidup gereja yang perdana. Mari kita mulai berbagi karena gereja yang perdana mengajarkan bagaimana kita berbagi kepada orang-orang seiman, saudara-saudara kita seiman. Terlebih lagi dalam kondisi yang sulit demikian yang sedang kita hadapi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.